Kami tinggal di sebuah desa karena aku dipindah tugaskan ke sana. Desa yang cukup sepi dan masih tertinggal. Di sana masih banyak pepohonan besar, juga tradisi-tradisi aneh yang menurutku sudah tak sepantasnya untuk dipercaya. Di bulan ketiga kepindahan kami, istriku melahirkan anak pertama. Berkat bantuan seorang bidan desa satu-satunya di sana. Sementara masih banyak penduduk yang memilih melahirkan dengan bantuan dukun bayi. Beberapa penduduk yang tinggal berdekatan denganku datang. Sedikit berbasa-basi dengan membawa beberapa barang bawaan khas penduduk desa. Mereka mulai membicarakan hal-hal yang tak masuk akal padaku. Mereka berkata bahwa bayi yang baru lahir harumnya bisa mengundang makhluk halus sejenis kuntilanak datang. Aku bukanlah orang yang percaya akan hal-hal yang di luar logika. Karena itu, aku tidak mengikuti beberapa tradisi yang mereka lakukan saat ada anggota keluarga baru saja melahirkan. Malam itu udaranya terasa lebih dingin. Kadang desau angin yang menerobos masuk lewat ventilasi udara membuat tengkuk dan lenganku merinding. Dan entah kenapa, perasaanku gelisah dari menjelang maghrib tadi. Berkali menatap ke arah luar karena merasa tengah dipandangi sesuatu dari kegelapan sana. Tapi aku tahu itu mungkin cuma perasaanku saja. Sayang, pengen ke kamar mandi. Ku dengar suara istriku memanggil dari kamar. Baru sehari dia melahirkan, jadi kondisinya masih sangat lemah. Untuk berjalan pun aku harus membantunya. Segera aku masuk ke dalam kamar dan memapahnya keluar. Sempat melirik putri kecil kami yang tertidur lelap dalam kain hangat yang melilit tubuh mungilnya. Terlihat damai hingga tanpa sadar aku tersenyum. Kenapa sayang? Istriku bertanya, mungkin melihat aku yang tiba-tiba tersenyum. Anak kita cantik mirip mamanya, jawabku. Istriku tertawa setengah tersipu. Setelah melahirkan anak pertama kami, kulihat memang wajahnya berbinar, semakin cantik, membuat kebahagiaanku semakin lengkap. Istriku tertatih pelan, sementara kedua lenganku menjaganya agar tak terjatuh. Kemudian kami berdua masuk ke kamar mandi yang jaraknya beberapa ruang dari kamar. Tiba-tiba terdengar putriku menangis. Suaranya sangat kencang hingga terdengar serak. Mungkin dia terbangun, tapi ceritanya benar-benar histeris. Sayang, tolong lihat anak kita, istriku meminta dengan cemas. Hanya saja aku bingung
Bagaimana aku bisa meninggalkannya di dalam kamar mandi sendirian? Cepat! Istriku semakin mendesak. Tapi kamu? Aku bisa jalan sendiri asal pelan-pelan. Kasihan bayi kita sendirian. Cepat, Kak! Kini dia mendorongku keluar. Aku mengikuti permintaannya, melangkah dengan cepat kembali ke dalam kamar. Tapi sungguh yang kulihat sangat mengagetkan. Kulihat sosok wanita berbaju putih panjang. Rambutnya itu terurai ke lantai, berdiri di samping ranjang bayi kami. Rambutnya gimbal riap-riapan menutupi wajah yang setengah menunduk, sementara tangan berkuku panjang itu terulur ke arah ranjang di mana putri kecilku terbaring. Bayiku menangis hingga suaranya kadang menghilang. Hei! Aku membentak berusaha mengusir ketakutanku sendiri. Karena aku tahu dia bukanlah manusia. Pergi! Jangan sentuh bayiku. Aku berteriak lagi. Seketika sosok itu menghilang. Ku dengar ada tawa cekikan menggema di dalam kamar. Berdengung berputar-putar, membuat dekuku semakin merinding. Aku merasakan angin bergelebat cepat melewatiku, keluar lewat pintu kamar. Kurasakan hembusan beraroma wangi menyeruak hingga membuatku mendengus. Segera aku sambar tubuh mungil bayiku. Aku mendekat dan mencium bayi kecil kami yang masih menangis, hanya saja tak sekeras tadi. Kurasa dia pun tahu hidupnya sudah aman sekarang. Hampir saja menghela nafas lega saat ku dengar teriakan istriku di dalam kamar mandi. Jantungku terasa melompat karena aku tahu ada sesuatu yang salah. Jeritanya histeris. Tanpa melepaskan putri kecil kami, aku berlari ke kamar mandi lalu melihatnya. Kuntilanak-kuntilanak itu mengerumuni istriku yang terkulai lemah. Darah memenuhi kamar mandi. Darah yang mengalir keluar dari dalam kain yang dikenakan istriku. Mereka menghisapnya dengan sangat rakus, bahkan amat rakus. Kalau kalian suka video dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan updatean video dari